Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu nggak kalian, beberapa minggu lalu sempat ada yang menggugat CLS di Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan ijazah UGM Pak Jokowi. Tapi yang aneh kemarin di tanggal 27, dia malah mau mencabut gugatannya. Loh, ada apa ini? Apakah karena Roy Suryo sudah mau masuk sidang perkara pokok, teman-teman? Makanya gerombolan-gerombolan mereka ini sudah berguguran. Waduh. Tapi yang menarik, ternyata Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya menolak agar kasus itu dicabut. Beliau mau agar hakim memutuskan di akhir, teman-teman. Waduh, nanti kita simak penjelasan kuasa hukum Pak Jokowi ya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana mantan hakim dan guru besar ilmu hukum pidana membungkam omon-omon dari kuasa hukum Tifa, yakni Al-Katiri, yang selalu merasa paling benar, yang selalu merasa paling paham terkait hukum dan kuhab. Dan ini terjadi saat mereka tampil di salah satu stasiun TV. Nah, terakhir, kemarin kan sempat ada demo tanggal 27 Agustus yang malamnya itu berakhir dengan kericuhan. Nah, siangnya ini kubu masyarakat Pati ingin bertemu dengan DPR. Tapi sayangnya kok Dasko yang menerima, bukan Puan. Bahkan Puan hanya melakukan konferensi pers, tidak menemui pendemo ini. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada hubungannya dengan RUU perampasan aset atau dan lain sebagainya? Nanti kita simak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. AMPB kecewa tak bertemu Ketua DPR Puan Maharani. Kami membagi tugas. Iya, membagi tugas nggak tuh? Kenapa pimpinan DPR sekarang saya berdua dengan Mas Ari, Pak Dasko ada bersama Pak Saan, Pak Cucun ada di menerima masyarakat atau aspirasi dari guru. Ya memang kami membagi tugasnya, karena kan saya sama Bu Sari tadi mimpin paripurna, sebelumnya Pak Dasko mimpin paripurna, saya tadi ada pertemuan dulu. Ya ini memang pimpinan ada satu ketua, empat ketua memang bertugas untuk bisa menemui masyarakat aspirasi dan mempunyai tugas masing-masing untuk pembagian tugasnya. Asik, tapi kenapa Bu Puan tidak menemui pendemo? Walaupun hanya sepatah kata, ya kan, tatap muka. Kenapa tidak menemui pendemo? Nah, aliansi masyarakat Pati itu kan sedikit kecewa karena tidak muncul batang hidungnya Bu Puan. Padahal mereka ingin ketemu pucuk pimpinan DPR. Kalau Bang Dasko ini kan wakil ketua. Dan aduh, gimana ya? Saya bingung, teman-teman. Apakah ada sedikit ketakutan dari Puan untuk menemui pendemo? Karena memang kalau kita lihat ya, selama ini Bu Puan tidak pernah tuh terlihat dan terpantau kamera menemui pendemo. Dan dia selalu berada di hal-hal yang eksklusif. Padahal dia ini kan ketua DPR, ketua wakil rakyat. Harusnya dia yang paling depan menemui rakyat ketika ada aspirasi yang ingin disampaikan. Nah, apalagi berkaitan dengan RUU perampasan aset. RUU ini kan sangat penting untuk sedikit membuat efek jerah, bukan sedikit sih, tapi sangat membuat efek jerah kepada para koruptor. Tapi kok Bu Puan nggak datang gitu, nggak menemui orang. Aduh, jadi masyarakat kan sekarang mulai berspekulasi tuh, kenapa kira-kira Bu Puan nggak hadir dan tidak menemui para massa aksi. Kan orang mulai berspekulasi. Kira-kira menurut kalian yang nonton video ini, kenapa Bu Puan tidak menemui pendemo? Coba komen di bawah ya. Jadi saya menanggapi beberapa delik atau unsur pasal 32 dan 35 Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 2024 tentang informasi teknologi ITE. Ya. Oh, saya mau juga bertanya nih. Ya, kalau melihat di sana di dalam pasal 32 ya 1, 2, 3 itu ya. Di sana ada satu larangan terhadap pengubahan, pemindahan, manipulasi data ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Rifai itu, ada perubahan wajah segala macamnya lah ya. Ya. Nah, itu kalau yang bersangkutan tanpa hak, tanpa meminta izin daripada barang siapa yang disalahgunakan tadi, nah di sini dia dapat ancaman pidana. Ya. Nah, kemudian di pasal 35-nya di sana juga ada yang menarik di sana dengan sengaja tanpa wewenang. Dia kan tidak berwenang dalam hal ini. Legal standingnya apa? Apa legal standing hak Roy? Kalau dikatakan, oh
ini urusan publik, Kepentingan umum. kepentingan umum. Lah, Pak Jokowi kan, ini saya bukan mau membela satu pihak ya Ya, di ya. sini, tapi dalam hal ini, kalaulah itu dilontarkan pada saat beliau masih presiden, tepat, pejabat publik. Tapi dia sekarang sudah menjadi warga negara biasa. Ya. Nah, jadi akhirnya itu menjadi hak privasi. Seseorang yang rahasia itu tidak boleh disebarluaskan ke publik. Dan Termasuk ini dianalisa juga gitu. tidak boleh juga. Harus izin tadi. Harus izin dari pihak yang bersangkutan. Jadi Roy Suryo dan jangan Dr. Tifa harus izin ke Solo gitu maksudnya. mestinya. Dan yang diteliti itu mestinya asli. Pernah enggak mereka meneliti asli daripada ijazah Pak Jokowi? Ini tidak pernah. Nah, disinilah yang terjadi istilah pencemaran kah dan fitnah kah, apalagi nanti di dalam persidangan ada pembuktian terbalik, katakanlah dulu pembuktian terbalik kepada kedua terdakwa ini ya. Enggak, ini pasalnya Lapor juga, buktikan menurut pasal aslinya. 4. Dengar dulu, jangan dipotong dulu. Menurut pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional itu harus mampu dia membuktikan apa yang dituduhkan tadi. Kalau dia tidak mampu membuktikannya, apalagi tidak sesuai menurut pengetahuan yang dia miliki, di sini justru diancam pidana 3 tahun. Jadi yang berat-berat di sini saya lihat di sini adalah Undang-Undang ITE yang pasal 32 ayat 1, 2 dan 3 itu antara 8 tahun ya. Antara 8 tahun ke 10 tahun. Sedangkan pasal 35 itu ancaman pidananya itu antara 12 tahun. Nah, jadi kalau ada kesan tadi atau istilah katanya mau si Dr. Tifa ya melakukan prapit. Ya. Ya. Yang kedua. Ya, yang Ya. kedua. Padahal sudah berjalan pokok perkara. Itu Iya, sudah sedang berjalan pokok perkaranya kan selama ini. artinya boleh atau tidak? Dr. Tifa ternyata dia mau melakukan prapit untuk Yang kedua, mengevaluasi penerapan Penerapan Undang-Undang ITE. keberatan dengan Undang-Undang ITE. Inilah yang mau saya jelaskan ya. Dengan berlakunya atau dikeluarkannya Makanya boleh tanggal lebih 18 tanggal 18 Agustus 2026 Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3. SEMA. Ya, Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA nomor 3 tahun 2026 ini jadi mengunci semua ya prapit yang sedang berlangsung terhadap pokok perkara yang sudah masuk sebelumnya di pengadilan, terkecuali pokok perkaranya atau berkas belum masuk ke pengadilan, silahkan melakukan pra-peradilan. Tapi biasanya itu kan sekali. Ya. Kalau sekarang kan lebih dari 4 kali sampai sudah 5 kali. Ya, itu Roy Suryo. Ya, jadi silahkan saja termasuk sekarang si Tifa, silahkan saja mereka melakukan Prapit. prapit tersebut, akan tetapi telah dikunci menurut SEMA nomor SEMA 3 2026. Ditolak begitu? Ya, pemeriksaan pokok perkara tetap jalan. Dan hasil prapit nanti itu tetap diputuskan secara berbarengan, tapi itu putusannya tidak dapat diterima. Niat on van kelits verkeral. Jadi bukan ditolak. Kalau ada kemarin hakim mengatakan ditolak, itu sebanyak mungkin Tidak tepat. wartawan kali yang menulisnya itu. Tapi itu mestinya Tapi tidak dapat tidak diterima. Tidak diterima. Nah begitu. Jadi silahkan saja. Silahkan saja sampai mau berapa kali, 5 kali, 6 Tapi kali. sidang pokok perkara jalan terus. Sidang pokok perkara sudah jalan. Makanya sekarang statusnya Roy sudah jadi terdakwa. Dan akan sidang kan Oke. dalam waktu dekat ini. Oke. Baik. Oke. Nah jadi gak ada masalah. Tanggapan Anda, Pak Silakan. Kasiri? Begini, saya lihat fakta di lapangan, ya kan? Roy Suryo pertama kali dia mengajukan prapit itu sudah ada nomor pokok perkara. Iya, waktu itu belum ada keluar Sudah SEMA. ada nomor 300, sudah masuk. Tapi belum masuk SEMA. Ada pelimpahan, memang begitu. Nah. Pelimpahan sudah dilakukan dan faktanya ada yang dimenangkan. Tapi Betul. kemarin keputusannya Tifa dasarnya itu. Tanggal 18 Agustus itu kan yang Dasarnya keluar, karena sudah dilimpahkan, maka tidak diterima. Tidak tadi. dapat diterima. Bukan Kenapa Roy ditolak, Suryo ya? dimenangkan? Satu. Kedua,
ya kan? Peristiwa tanggal 18 ini, kita itu tanggal 12 mengajukan. Kenapa dimasukkan di sini? Surat edaran itu berlakunya internal hakim. Betul. Bukan dimasukkan Betul. di dalam konsideran pertimbangan. Ini nggak Nah, benar. mau saya sampaikan. Terus satu hal lagi, saya sampaikan. Ini penting karena Loh, ini untuk lebih internal penting hakim kan lagi, dibilang Prof. tadi. Ini Ya. lebih penting lagi. Dikatakan di situ kan menarik. Ini Mahkamah Agung yang menjaga marwah daripada undang-undang, marwah hukum, supremasi hukum, bisa mengatakan silahkan sidang, tapi Anda tidak akan menang. Iya, Masa iya. statement Narasinya mengarah seperti- sana, iya. Lah, katakan aja tidak boleh selesai. Kenapa menyuruh sidang, tapi tidak akan menang? Nah, itu Tidak dapat diterima menghargai tadi hak, gitu maksudnya Tidak, kan? artinya di Itu situ menghargai dinyatakan, hak diterima, seseorang. diproses, disidangkan, Tapi akhirnya- tidak dimenangkan. Nah, iya. Masa ini Mahkamah Agung selevel itu bikin Oke. pernyataan seperti itu itu? kan Dan menurut- Silakan, tidak Prof. mempunyai Silakan, Prof. dasar sebenarnya Ya, Mahkamah itu Agung kan untuk menurut membuat norma. pendapat Bapak ya. Tetapi yang jelas tujuan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung 3 tahun 2026 itu satu. Ya, untuk membatasi Undang-undang. Tunggu Untuk dulu. undang-undang itu yang kan dikoreksi. tadi dikorek. Tadi kan berlakunya SEMA ini untuk internal hakim. Ya, ya. Tetapi ini menjadi pedoman buat hakim yang menangani perkara prapit yang Ya berkaitan dengan silakan, tapi jangan pokok masuk perkara. ke perkara Tunggu persidangan. dulu. Baik, kita kasih kesempatan sebentar. Tunggu Bang Alkathiri. dulu. Baik, silakan Ya. lanjutkan, Prof. Saya tahu itu seolah-olah SEMA lebih rendah kedudukannya dengan undang-undangan begitu. Tidak ada lebih rendah. Saya mah tidak ada di dalam hierarkis perundang-undangan. Tidak ada. Karena itu Betul. untuk internal Ini hakim. surat Betul. edaran menganulir undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden. Bagus. Ini Dengar tidak dulu. masuk akal, Prof. Ini untuk mengisi kekosongan sementara Tidak gara-gara kekosongan. Roy Suryo Undang-undangnya sudah jelas. ya yang melakukan Faktanya prapit apa? beberapa kali Hakim maka ikut bersidang. saya dulu Jaksa ngomong, saya Baik, dulu baik, ngomong. kita kasih kesempatan Tunggu sebentar. puas tadi. Baik, silakan, Prof. Baik. Ya, Ah, karena beberapa kali sampai 5 kali sekarang inilah Roy Suryo melakukan prapit. Yang sebelumnya masih di nomor 4 ya. Prapit yang keempat. Tapi kan itu hak, Prof. Hak diterbitkanlah itu SEMA tersebut. Dan SEMA itu tadi sudah saya katakan ya, karena itu berlaku untuk kalangan internal hakim sebagai pedoman untuk menjatuhkan memutus perkara prapit yang bersinggungan dengan pokok perkara. Kedua, untuk mencegah jangan sampai berlarut-larutnya penanganan Persidangan ini. perkara, iya. Jadi adanya asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Prapit. Untuk sidang hari ini sesuai agenda yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dan para turut tergugat memberikan tanggapan terhadap surat permohonan pencabutan terhadap gugatan sebagaimana disampaikan oleh pihak penggugat pada tanggal 20 Agustus tahun 2025 minggu yang lalu. Nah, dari pihak tergugat maupun para turut tergugat berkenaan dengan pencabutan tersebut memberikan satu tanggapan yang pada pokoknya secara tegas menolak, ya, menolak dengan alasan karena dengan adanya gugatan tersebut, baik tergugat maupun para turut tergugat telah memberikan suatu tanggapan dalam bentuk jawaban, baik berupa eksepsi maupun pokok perkara. Bahkan untuk memberi kesempatan kepada penggugat guna membuktikan atas dalil gugatannya, Majelis Hakim sudah 2 kali sidang ya, memberi kesempatan pada penggugat untuk mengajukan bukti surat. Nah, atas dasar itulah maka sesuai hukum acara apabila dalam gugatan tersebut sudah dalam proses tahap jawaban pihak lawan, maka pencabutan hanya bisa dilakukan atas persetujuan pihak tergugat. Nah, oleh karena pihak tergugat melalui dalil-dalil gugatan yang disalih penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya, maka pihak tergugat di dalam tanggapan tersebut kami
minta kepada majelis hakim untuk tetap dilanjutkan proses pemeriksaan pokok perkaranya sampai pada putusan yang memiliki kepastian hukum. Hal ini perlu kami lakukan dengan harapan untuk menetralisir ya atau merehabilitir nama baik Pak Jokowi dalam kapasitas sebagai tergugat atas dalil-dalil penggugat yang cenderung untuk menyudutkan ya terhadap Pak Jokowi. Jadi itulah tanggapan yang bisa kami sampaikan pada sidang hari ini, dan sidang selanjutnya majelis hakim akan menentukan sikap untuk mempertimbangkan baik pencabutan gugatan maupun tanggapan yang disampaikan oleh pihak tergugat maupun para turut tergugat. Alasan yang disampaikan kemarin, alasan pencabutannya apa? Alasan pencabutannya pihak penggugat yang pertama karena adanya strategi hukum, cuman yang dimaksud strategi hukum secara detail seperti apa sama sekali tidak diuraikan. Kemudian alasan yang kedua karena sesuai dengan tuntutannya supaya Pak Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik. Sedangkan sepengetahuan penggugat seiring perjalanan waktu di dalam proses pemeriksaan sidang ini, ijazah tersebut saat ini dalam posisi ada di majelis hakim. Pemeriksa perkara atas nama terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itulah alasan yang dipergunakan bagi penggugat untuk melakukan pencabutan terhadap surat gugatan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian tentang debat panas yang terjadi antara Bapak Binsar Gultom, mantan hakim dan juga guru besar. Kalau guru besar otomatis beliau ahli hukum pidana gitu ya kan, dengan kuasa hukum Tifa yakni Al-Kathiri. Kalau kita dengarkan tadi ya kan, Pak Binsar ini sudah menjelaskan secara menyeluruh, secara utuh mengenai kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh Roy Suryo dalam mengungkap kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Yang dimana yang pertama tadi Pak Binsar mengatakan ya kan, Pak Jokowi bukan lagi pejabat publik karena beliau sudah bukan presiden, dia mantan presiden. Yang kedua, Roy Suryo tidak meminta izin untuk meneliti ijazah Pak Jokowi. Yang ketiga nih yang paling fatal, dia tidak pernah meneliti ijazah asli yang dipegang oleh Pak Jokowi, hanya dari internet. Nah ini yang paling fatal teman-teman, makanya dia dikenakan undang-undang ITE begini kan. Tapi ya tadi Al-Kathiri dengan gagah beraninya, wah, langsung defend, langsung reaction, langsung tidak terima gitu ya kan. Tapi ya dibilang sama Pak Binsar, ya tunggu dulu, dengerin dulu. Ini sama kayak kejadian kemarin saat Tifa sidang perkara pokok ditegur hakim, jangan berdebat di ruang sidang. Nah inilah contoh gerombolan-gerombolan ini teman-teman, selalu ngotot, selalu menang sendiri, selalu benar sendiri, selalu merasa paling paham mengenai undang-undang, selalu merasa paling paham mengenai KUHAP. Nah inilah model-modelannya. Beginilah orang-orangnya teman-teman. Mereka memang sangat takut untuk masuk ke sidang perkara pokok karena mereka mungkin sudah tahu kesalahan-kesalahannya. Dan tadi saya lihat ada sidang pra-peradilan yang kedua dari Tifa hari ini. Benarkah demikian? Wah, saya nggak tahu nih apakah benar informasinya. Walaupun sidang pra-pid kedua yang berjalan, otomatis di akhir nanti putusannya tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya karena pokok perkaranya sudah berjalan. Aduh Tifa kasihan sekali ya kan. Berharap bisa kayak Roy Suryo, propat prapit. Tapi cara Roy Suryo pun tidak bisa kau gunakan sekarang. Kenapa? Roy Suryo sepertinya sudah cuma sampai propat prapit yang kelima. Propat prapit yang seterusnya itu akan ditolak semua teman-teman. Akan ditolak semua, tidak akan ada yang diterima karena sidang pokok perkara Roy Suryo sudah dimulai di tanggal 17 September nanti setelah sidang dari Tifa. Jadi di 17 September nanti akan ada dua sidang. Yang pertama sidang Tifa, itu pembacaan nota perlawanan dari kuasa hukum Tifa. Kemudian sidang kedua masuk ke sidang pokok perkara terdakwa Roy Suryo dengan pembacaan dakwaan. Wah ini menarik teman-teman, nanti kita harus live di sidang Roy Suryo. Kita mau melihat dia duduk di kursi pesakitan.
Dan tadi penjelasan dari kuasa hukum Pak Jokowi terkait dengan sidang CLS Solo itu sudah sangat lengkap teman-teman ya. Bagaimana si penggugat ini mau mencabut gugatannya. Tapi entah kira-kira alasannya apa ya dia mau mencabut. Apakah sudah mulai ketakutan? Apakah sudah mulai panik? Karena patronnya ini bernama Roy Suryo sudah masuk sidang pokok perkara dan tidak ada harapan lagi untuk mengulur-ngulur waktu sidang. Karena ya putusan SEMA juga sudah keluar bahwa sidang perkara pokok tetap berjalan walaupun ada sidang pra-peradilannya. Waduh, karena ini kalau tidak ada putusan-putusan seperti surat edaran Mahkamah Agung, Roy Suryo bisa saja propat prapit sampai 100 kali. Entah sampai kapan dia propat prapit. Entah apa yang digugat-gugatnya lagi ya kan. Emang bikin pusing orang-orang ini teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.